Jadi Pak Hadi adalah trainer dari Halal Institute, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebenarnya Pak Hadi adalah seorang doktor di bidang pertanian. Ya, jadi beliau juga adalah dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. Kemudian juga apa? Beliau juga seorang asesor, Bapak Ibu, auditor juga. Dan kemudian sebetulnya Pak Hadi juga punya kompetensi yang lain, yaitu sebetulnya Pak Hadi sebagai trainer untuk juru sembelih halal, Pak. Jadi Pak Hadi pengalamannya sangat banyak, ya pengetahuan teknis dan keilmuannya Bapak Ibu apa istilahnya akan banyak mendapatkan ilmu ya. Pak Hadi sudah seorang doktor di bidang pertanian kalau tidak salah. Jadi ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu untuk banyak menimba ilmu dan berbagi pengalaman. Eh, Oh ya, Pak Adi juga salah satu fasilitator ya. Jadi ada mungkin beberapa peserta yang menjadi bimbingan Pak Hadi di pelatihan kali ini. Pak Hadi ini nanti waktunya untuk Pak Hadi 2 jam ya, Pak Hadi sampai dengan pukul 9. Iya, Pak Usep. Jadi metodenya terserah Pak Hadi bagaimana. Yang pasti nanti juga, oh ya saya mengingatkan Bapak Ibu, materi ini juga ada tugas ya. Nanti Pak Hadi akan memberikan clue-cluenya bagaimana mengerjakan tugasnya supaya Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memahami materinya dan bisa mengerjakan tugasnya dengan benar. Nanti akan dipandu oleh Pak Hadi Suprapto. Pak Hadi Suprapto, sudah pukul 7:07. Bisa dimulai Pak Hadi. Waktu dan layar dipersilakan. Silakan Pak Hadi. Oke, terima kasih Pak Usep eh, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini kalau dilihat dari jumlah peserta itu ya Hampir yang 100. masuk. Ini baru 70 Pak Usep yang Oh masuk. iya, Jadi termasuk saya, termasuk Pak Usep yang masuk ini kan. iya. Jadi belum Belum full ini. semuanya masuk ya. Kalau minta izin Bapak Ibu yang lainnya untuk teman-temannya mungkin ada yang satu grup diingatkan untuk masuk ke Zoom ini karena materi kan sudah mulai dimulai ini dan sebelum dimulai saya mengingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadirnya ya untuk sesi pagi ini karena daftar hadir itu ada nilainya. Jadi kalau misalnya lupa mengisi ya nanti nilainya berkurang gitu kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Usep tadi, ini terkait dengan pengawasan dan nanti dilanjut dengan eh, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi ini saya izin share screen. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bapak. Ya. Ya. Kamu sudah, Pak. Sama Timah. Pak, makan Timah. Oke. Oh, Jadi materi hari ini itu terkait dengan mengawasi bahan, proses dan produk halal serta melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengawasan, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini, karena tadi terkait dengan dua. Yang pertama, diharapkan peserta setelah menyelesaikan atau di akhir sesi, itu nanti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan bahan, proses dan produk halal sesuai dengan persyaratan standar. Jadi ini. Jadi kita belajar ini tujuannya biar Bapak Ibu sekalian memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan bahan, proses dan produk halal sesuai dengan standar. Nah, yang kedua,
Bapak Ibu sekalian, belajar ini juga nanti diharapkan memiliki pemahaman kehalalan produk, jenis produk, serta identifikasi ketidaksesuaian penerapan sistem jaminan produk halal. Kemarin sudah disampaikan ya, jadi SJPH itu adalah singkatan dari sistem jaminan produk halal dan mendokumentasikan kegiatan serta mampu berkomunikasi secara efektif, secara independen, serta objektif dalam berkoordinasi. Nah, Bapak sekalian, sebelum lanjut, masih ingat terkait dengan SJPH? Ada berapa kriteria SJPH? 5. Ada 5. Ada 5. Ada 5 apa saja? Komitmen, Ya, komitmen dan tanggung jawab. tanggung jawab, Yang kedua, bahan, Bahan. bahan. Yang ketiga, Bahan. Proses halal, ya, produk halal, pemantauan dan evaluasi. Evaluasi. keempat, Proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. produk. Terus yang kelima, Pemantauan dan evaluasi. Ya, ternyata materi yang disampaikan di hari pertama kemarin sudah ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang tadi mudah-mudahan nanti di akhir sesi, nanti di sore hari setelah post-test semua dinyatakan lulus, gitu ya. amin. 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 Yang pertama adalah mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengawasan. Ini ya, jadi apa sih definisi dari pengawasan itu? Yaitu proses mengamati seluruh kegiatan produksi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di gambar ini ya, itu kan ada gambar apa ini? Ada gambar mata ya. Terus ada gambar telinga. Di bawahnya ada gambar mulut, misalnya kan gitu. Nah, kenapa di sini ada mulut yang disilang, terus ada gambar mata dan ada gambar telinga? Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan pengawasan, maka fokus kita itu adalah menggunakan indera pendengaran dan juga menggunakan indera penglihatan. Jadi lebih baik itu kita lebih banyak mendengar informasi-informasi karena terkait dengan pengawasan, dan kita juga melihat langsung atau istilahnya melakukan observasi langsung. Oh, mana sih yang perlu kita awasi? Tidak banyak melakukan situ mulutnya dikunci istilahnya, tidak banyak melakukan omongan. Jadi kita lebih fokus pada pendengaran kita, mendengarkan apa saja, juga melihat apa yang ada real kondisinya. Nah, makna dari pengawasan itu mengamati. Jadi apa yang diamati? Yaitu proses kegiatannya. Jadi proses kegiatannya diamati. Terus menilai ada kesesuaian rencana dan kegiatan. Bapak sekalian, kalau kita bicara terkait dengan pengawasan, mungkin masih ingat, yang terutama yang belajar di manajemen mutu ya. Bapak sekalian, pernah dengar istilah PDCA? Ada yang pernah dengar singkatan PDCA itu apa? PDCA. Ada yang pernah? Ya. Plan do action. Ya. Plan do action. Plan, do, check, and action. Jadi plan itu adalah perencanaan. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, pasti ada perencanaan. Jadi misalnya mau ngajukan apa, itu kan pasti ada proposalnya ya. Proposal itu adalah bagian dari perencanaan. Kapan kita melaksanakannya, berapa biayanya, di mana tempatnya, ya kan? Apa saja yang harus kita siapkan, alatnya apa, bahannya apa, itu di perencanaan. Siapa yang melaksanakan, berapa lama waktu pelaksanaannya, itu semuanya di perencanaan. Nah, itu harus dibuat sedetail mungkin, sebagus mungkin, ya. Karena apa? Harapannya nanti itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada istilah ketika kita gagal di dalam perencanaan, sama juga kita merencanakan suatu kegagalan, ya kan gitu ya. Jadi kalau kita
gagal di dalam perencanaannya, bikin perencanaan aja gagal, berarti kita merencanakan suatu kegagalan. Nah, ada plan, ada do, ada PDCA itu plan, do, check, and action. Jadi ada setelah ada perencanaan tadi, kita laksanakan apa yang direncanakan. Ada istilah juga, apa yang ditulis itu yang dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan itulah yang ditulis. Jadi seperti itu. Jadi setelah direncanakan, lanjut setelah itu dilaksanakan, terus setelah itu ada pengecekan, termasuk bagian juga ada pengawasan. Benar enggak ada kesesuaian antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Kalau tidak ada, berarti ada temuan ketidaksesuaian, sehingga diperlukan ada tindakan lagi, ada actionnya. Apa actionnya? Berarti ada perbaikan, ada pencegahan, direncanakan berikutnya lagi, kan sistemnya gitu, direncanakan lagi, jangan sampai ini nanti terulang. Oh, ternyata kemarin ada kebocoran di sini, ada penyimpangan di sini, kan gitu. Nah, setelah itu juga ada saran pada pimpinan. Nanti disarankan tuh, oh ternyata kemarin menggunakan alat ini nggak cocok, cocoknya ini. Oh, alat ini nggak bisa digunakan untuk seperti ini. Oh, perjalanan dari tempat sini, dari MBG sini ke sekolah sana membutuhkan waktu sekian. Nggak bisa kita berangkatnya dari jam sekian, kita harusnya berangkat sekian. Semuanya harus dilakukan tadi sesuai dengan plan, do, check, and action-nya itu. Sehingga ketika ada temuan, ada ini yang terkait dengan dapur Bapak Ibu sekalian, MBG-nya itu misalnya atau SPBG-nya, maka juga di situ bisa ada saran yang bisa disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan. Nah, konsisten dalam mencapai tujuan. Jadi kan tujuannya apa? Jadi ketika kita ingin menjalankan sesuatu, kita harus kembali kepada tujuannya itu. Nah, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini apa? Misalkan gitu. Jadi kalau misalnya, oh kita pinginnya adalah membuat anak-anak Indonesia, ya kan, anak-anak sekolah ini mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terpenuhi kebutuhan gizinya, sehingga Bapak Ibu sekalian merancang bagaimana menu-menu yang disampaikan kepada para putra-putra kita yang di sekolah itu adalah menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bagaimana dengan prinsipnya? Jadi prinsipnya di sini adalah merefleksikan kebutuhan, terus melaporkan penyimpangan secara aktual. Jadi kalau ada penyimpangan, maka dilaporkan penyimpangan-penyimpangan itu secara aktual. Terus mudah dipahami. Ketika Bapak Ibu sekalian mendengar, terus memberikan satu instruksi, itu harusnya mudah dipahami. Jadi istilahnya, apa yang kita sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh, dalam hal ini misalnya ada karyawan, ada relawan, itu mampu dengan latar belakang yang bermacam-macam. Kalimat yang disampaikan itu mudah dipahami. Sehingga mudah juga dijalankan atau dilaksanakan oleh mereka. Menjamin adanya tindakan perbaikan. Jadi kalau ada penyimpangan, ada temuan, ada ketidaksesuaian, maka tindakan perbaikan itu harus dilakukan. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja yang harus diawasi Bapak Ibu sekalian sebagai seorang penyelia halal? Ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian mampu memberikan satu pengawasan. Pertama adalah pengadaan bahan. Jadi yang diawasi itu pengadaan bahannya. Yang kedua penanganan bahan halal. Itu juga diawasi. Yang ketiga itu adalah proses produk halal, PPH-nya. Yang ketiga penanganan produk halal. Jadi ada pengadaan bahannya, penanganan bahan halalnya, proses produk halalnya, penanganan produk halalnya. Yang kelima adalah pengembangan produk halal. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian membuat istilahnya ada di dapur MBG, tentunya tidak hanya sekedar menu misalnya yang itu saja, monoton saja misalnya. Tentunya dipikirkan ada pengembangan produk atau pengembangan menu yang tentunya nanti menjadi menu yang semakin bervariasi, menjadikan para siswa itu menjadi lebih senang. Oh, ternyata menunya bervariasi, berganti-ganti, menarik misalkan itu. Ini terkait dengan pengembangan produk. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian melakukan pengawasan, ada satu hal
bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa membuat laporan dari proses pengawasan tadi. Nah, ini yang pertama adalah pengawasan pengadaan bahan. Ini terkait dengan pengawasan pengadaan bahan. Mohon izin atau Bapak Ibu sekalian, suara saya sudah terdengar lagi? Terdengar, Pak. Ada Pak, ada. Sudah Ada, ada Pak. Bentar saya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mohon maaf ada ini. Oke, yang pertama itu adalah pengawasan terhadap pengadaan bahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah pengadaan bahan itu dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Jadi kemarin tugas 1 Bapak Ibu sekalian sudah diminta untuk membuat manual SJPH. Jadi sudah ada template-nya. Maka di situ termasuk di dalamnya di lampiran mungkin di lampiran berapa? Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Yang ada daftar bahannya? Lampiran 5 ya? Antara 4 atau 5 itu. Ya, jadi kalau lampiran 4 itu terkait dengan matriks. Jadi bahan terhadap produknya atau produk bahan. Jadi di situ ada keterangan, sedikit saya singgung. Jadi kalau misalnya terkait dengan produk dengan bahan, jadi itu ada tulisan 1, 2, 3. 1 misalnya nasi putih, 2 ayam goreng, 3 buah segar, ya kan? Jadi kalau bikin yang di sebelahnya itu kan ada air, ada beras, ada ayam, ada kemiri, ada bawang putih, ada kunyit, ada garam, ada minyak goreng, ada macam-macam sampai ada food tray-nya, ada sunlight-nya misalnya. Maka ketika Bapak Ibu sekalian bikin nomor satu itu nasi putih, maka bahannya apa? Bahannya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau bikin nasi putih, Beras. ya yang jelas yang dicentang adalah beras. Yang kedua apa?
Air. Air ya, jadi ada beras, ada air misalnya, itu yang dicentang. Nah, jangan bikin nasi putih ada ayamnya, ada buahnya, ya kan? Jadi ya itu aja. Jadi ketika ayam goreng yang dicentang apa? Ya berarti ada ayamnya. Ayamnya ketika mau digoreng dimarinasi enggak? Oh ya dimarinasi. Apakah menggunakan bumbu marinasi atau marinasi pakai bumbu-bumbu sendiri? Ada misalnya kunyit, ada garam, ada bawang putih, ada apa? Jeruk nipis misalnya. Nah, itu kan seperti itu. Setelah itu digoreng, berarti ada minyak juga yang dicentang. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bahan-bahan. Jadi dipastikan bahwa pengadaan bahan itu sesuai dengan daftar bahan. Jadi dibuat daftarnya. Jadi dibuat daftarnya apa saja gitu kan. Nah, masing-masing juga harus ini dilengkapi. Bahannya merek ini, minyak gorengnya tadi misalnya minyaknya merek Bimoli misalnya kan gitu. Nah, ya kan? Setelah itu nah, tadi sampaikan tidak hanya satu merek. Ketika proses itu harus berlanjut, produksi harus berjalan terus, bikin menu terus jalan, maka ada bahan alternatif, ya kan? Jadi ada bahan alternatif. Jadi minyak bisa minyak Sanko, ada minyak Vilma dimasukkan situ sehingga ketika minyak bimolinya tidak ada atau lagi kosong, maka Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Sanko, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Vilma, Bapak Ibu bisa menggunakan yang lainnya. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya ayam misalnya. Satu tidak hanya dari maaf saya nyebut merek, ada Caron Pokpan misalnya. Ternyata tidak hanya Caron Pokpan, suatu itu Caron Pokpan pasokan ke daerah Bapak sekalian kosong, maka Bapak sekalian bisa menggunakan yang lain, best chicken atau ada atau yang lainnya misalnya kan gitu. Itu ada alternatif. Atau Bapak sekalian ada produk ayam potong misalnya yang ada di sekitar Bapak sekalian, tentunya harus juga yang punya sertifikat halal. Karena ini merupakan bahan yang wajib sertifikat gitu kan, merupakan bahan yang kritis. Terus gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan standar bahannya. Jadi harus ada daftar bahannya itu dibuat dan pembeliannya atau pengadaannya itu harus disesuaikan. Terus seleksi bahan baru dipastikan sesuai dengan prosedur. Jadi ada prosedurnya. Makanya kemarin Pak, seingat saya Pak Aldo menyampaikan ada SOP. Bagaimana SOP pengadaan bahan baru? SOP-nya ada enggak? Dibuat. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi bahan baru ketika membuat daftar bahan baru atau mengusulkan bahan baru, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ganti itu dulu jaringan, kayaknya mungkin jaringan wifi-nya ya. Saya coba ganti itu dulu apa? Pakai tethering dulu. Oke, bisa terdengar suara saya Bapak sekalian? Sip, kedengeran. Bisa Pak, bisa. Ini saya Bisa, ganti Pak. Ya, pakai bisa. Telkomsel, tadi pakai ini Loud IndiHome. and clear. Oke, kita lanjut Bapak sekalian. Nah, terus seleksi bahan baru. Ya.
Ini terkait dengan seleksi bahan baru. Jadi ada bukti pengadaan bahan. Kok berhenti ya? Ini. Tes. Bapak Ibu sekalian, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, jelas. Bisa, Pak. Jelas. Sebentar. Kak, Slide-nya belum nampak ya? belum, Pak. Belum. Oke ya. Jadi kita lanjut bahwa ada bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur. Jadi ini terkait dengan kebijakan di masing-masing SPPG. Artinya di masing-masing SPPG bagaimana proses request bahannya, ya kan? Ada terkait dengan purchasing order misalkan gitu. Nah, bagaimana request bahannya, di mana requestnya, terus diperiksa. Jadi kalau misalnya tadi ada daftar bahannya, maka daftar bahan itu disampaikan kepada supplier atau kepada vendornya bahwa oh, ini loh, ini adalah bahan-bahan yang harusnya dikirim ketika kami mengorder sesuai dengan ini. Ada namanya, ada mereknya sesuai dengan ini. Jika tidak, maka apa tindakan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana? Ini harus ditahan dulu, harus dilaporkan, harus disampaikan kenapa tidak sesuai, ada kesalahan di mana. Nah, ini. Jadi ada bukti pengadaan bahan diperiksa dengan prosedur. Nah, hasil pemeriksaan pengadaan bahan itu dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi ada catatan. Makanya kemarin termasuk di lampiran-lampiran itu ada catatan. Misalnya Bapak Ibu sekalian beli ayam, misalnya gitu. Beli ayam. Ayamnya merek apa? Sesuai enggak jumlahnya? Misalkan gitu. Jadi kalau enggak sesuai, kenapa enggak sesuai? Berapa yang tidak sesuai? Misalkan gitu. Nah, ini terkait dengan pengadaan dari bahan. Nah, kita lanjut ke pengawasan penanganan bahan halal. Yang kedua, jadi yang diawas yang kedua adalah ini. Nah, ini terkait dengan pemeriksaan bahan datang diverifikasi dengan prosedur. Jadi diverifikasi apakah bahan yang datang yang diorder itu sesuai enggak. Ada bahan tidak kritis, itu tidak perlu diperiksa. Nah, bahan yang tidak kritis itu apa? Bapak Ibu sekalian. Bahan yang dikategorikan tidak kritis. Ada bahan yang dikategorikan tidak kritis apa, Bapak Ibu sekalian? Nabati, Pak. Hasil pertanian nabati. Ya, jadi bahan yang tidak kritis itu adalah bahan-bahan, terutama bahan segar, misalnya dari tumbuhan, misalnya. Sebenarnya tidak adanya tumbuhan, dari sumber hewan juga ada. Jadi misalnya kalau ikan segar itu juga tidak kritis, masuk dalam daftar positif. Termasuk juga telur misalnya, telur juga masuk dalam daftar positif dari hewan. Nah, yang tadi disebutkan betul Pak Mahendra Yani bahwa bahan yang tidak kritis itu masuk dalam istilahnya daftar, ada daftar positifnya. Nah, termasuk bahan-bahan dari tumbuhan segar misalnya, ada tadi saya sebutkan ada jeruk, ada bawang putih, ya kan, ada kunyit, ya kan, terus ada misalnya pisang, terus buah-buahan. Jadi misalnya di menu Bapak Ibu sekalian ada semangka, ada melon, ada anggur, dan ada yang lain-lain. Terus sayuran, ada bayam, ada kangkung, ada sawi. Nah, itu semuanya masuk dalam bahan-bahan yang tidak kritis atau dalam daftar
positif. Nah, bahan yang datang yang tidak sesuai persyaratan itu ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan standar. Tadi saya sampaikan, bagaimana ketika ada bahan yang datang, bagaimana prosesnya? Apakah dimasukkan ke gudang penyimpanan tersendiri atau ditahan, di hold dulu? Nah, setelah itu dilakukan proses pelaporan kepada supplier kenapa bahan ini berbeda dengan yang dipesan. Terus penyimpanan bahan halal itu diverifikasi sesuai dengan standar penyimpanan bahan halal. Jadi kalau kemarin disampaikan ada yang bisa sharing facility, ada yang tidak bisa. Misalnya kemarin waktu saya sempat mengikuti Pak Kiai misalnya menyampaikan bahwa kalau penyembelian tidak bisa sharing facility, misalkan gitu. Karena terkait dengan penyembelian halal misalnya. Nah, penyimpanan, bagaimana dengan penyimpanan Bapak Ibu sekalian? Kemarin disampaikan di menu SJPH misalnya. Bagaimana dengan penyimpanan bahan? Bisa nggak sharing facility? Atau penyimpanan antara bahan yang halal dengan yang non halal misalnya? Bisa nggak? Tidak boleh, Bapak. Ya, Tidak alasannya boleh, gimana? nggak bisa. Bu Widya, Bu Hasana, ya kan? Kenapa nggak boleh? Karena akan terjadinya kontaminasi, Pak. Kan terjadi kontaminasi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian dari kehati-hatian kita memang itu jangan sampai terjadi kontaminasi. Bahan-bahan yang halal yang memang sudah disiapkan, termasuk nanti untuk bikin produk yang halal, nah ternyata bisa kontaminasi dengan barang yang tidak diketahui kehalalannya. Terus tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan standar, persyaratan standar. Di mana letaknya, ya kan? Diletakkan di mana bahan-bahan ini. Jadi ada terkait dengan kalau di dapur berarti ada dry matter, ada bahan kering, ada bahan basah, ya kan? Ada juga yang kaitannya dengan dipisahkan sendiri, yang frozen sendiri, jadi daging, ikan itu sendiri. Nanti ada bumbu-bumbu sendiri, terus ada bahan-bahan yang kering sendiri misalnya. Jadi ada beberapa gudang atau tempat penyimpanan untuk bahan-bahan itu. Nah, tentunya tempat itu juga nanti menjadi perhatian di dapur Bapak Ibu sekalian. Terus alur bahan diverifikasi sesuai dengan standar. Jadi bagaimana alurnya? Dari bahan datang, diperiksa, nanti masuk ke mana? Dipisahkan. Masuk ke gudang, ada gudang kering, ada gudang basah, ada gudang frozen misalnya kan. Nah, ada gudang sayuran misalnya dan lain-lain. Nanti setelah dari situ, dari gudang nanti diambil. Ada nggak kartu stoknya segala macam, ya kan? Nah, nanti masuk berapa, keluar berapa, masuk duluan, keluar duluan misalnya. Nah, itu terkait dengan pengawasan penanganan bahan. Nah, selanjutnya itu adalah pengawasan proses produk halal. Bapak sekalian, masih ada di Zoom? Ini masih kelihatan? Masih, Masih. Pak. Masih, Pak, masih. Masih kelihatan. Masih kelihatan Bapak. Pengawasan produk proses produk halal. Jadi terkait dengan tempat. Jadi tempat proses ya ini ya, terkait dengan tempatnya, alatnya dan prosedur PPH ini juga dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Nah, juga terkait dengan kebersihan dan higienitas tempat, alat dan personel. Jadi kalau kita terkait dengan hygiene sanitasi. Apa bedanya hygiene sanitasi? Hygiene dan sanitasi, Bapak sekalian. Apa bedanya nih? Hygiene dan sanitasi. Kalau hygiene ya berfokus pada untuk sanitasi berfokus pada kebersihan lingkungan. Kalau hygiene apa?
Hygiene untuk kebersihan Fokus pada individu, kebersihan sanitasi untuk individunya. lingkungan. Kalau sanitasi berfokus pada kebersihan di lingkungan sekitar ya. Nah, jadi hygiene sanitasi itu terkait dengan ada perbedaan. Yang satu itu terkait dengan personelnya, yang satu terkait dengan kondisi lingkungannya. Jadi ya ini di Turfa. Jadi kalau hygiene lebih diri sendiri, kalau sanitasi lebih ke arah lingkungan. Jadi hygiene itu tadi saya sebutkan bahwa terkait dengan pribadi, dengan orangnya, personalnya. Nah, sanitasi terkait dengan kondisi lingkungannya, ya kan? Nah, terus kita lanjut ke ini. Jadi kebersihan dan higienitas tempat. Jadi tempatnya bagaimana? Ini higienitas ya. Nah, terus juga terkait dengan alat dan personel PPH ya, diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar agar tidak ada kontaminasi silang. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang ada di sana atau bahan-bahan yang ada? Jadi di sini ada proses. Nah, jangan sampai produk Bapak Ibu sekalian yang dibuat itu terjadi kontaminasi dari luar, baik itu dari personelnya, dari orang-orangnya yang masak di situ, dari relawannya. Jadi kan tentunya sudah ada aturan. Oh, tidak boleh menggunakan cincin, tidak boleh menggunakan perhiasan pada saat produksi, harus menggunakan alat pelindung diri, misalkan itu. Ya, termasuk juga tidak diperkenankan membawa makanan dari luar kan gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kontaminasi. Kita tidak tahu apakah makanan yang dari luar tadi itu ada menu-menu yang tidak halal misalnya, sehingga ketika masukkan ke dalam dapur nanti akan mengkontaminasi yang lainnya. Ini terkait dengan ini agar tidak ada kontaminasi silang. Terus proses pensucian diverifikasi sesuai dengan syariat Islam. Oke. Kalau kemarin disampaikan ada najis ya, ada najis mukofafa, ada najis mutawasito, ada najis mugholado ya kan. Jadi itu proses pensuciannya juga pasti berbeda-beda. Jadi kalau misalnya najis ringan misalnya, jadi kalau itu tentunya dia cukup sederhana misalnya ya, dengan hanya dipercikin air misalkan gitu. Kalau najis sedang dia harus dicuci dengan air yang mengalir misalkan gitu. Kalau najis berat dia harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu, atau menggunakan unsur lain yang selama ini diperbolehkan, misalnya deterjen yang fungsinya disamakan dengan fungsi tanah atau debu misalnya. Karena ada juga beberapa peralatan yang memang tidak bisa digunakan menggunakan tanah, karena mungkin dicuci misalnya dengan tanah karena akan semakin mengkotori, sehingga ada fungsi dari bahan lain yang digunakan sebagai pengganti dari tanah atau debu tersebut. Terus di sini ada personil PPH dipastikan memenuhi standar tadi. Jadi ada APD yang digunakan. Kenapa alat pelindung diri ini disarankan Bapak Ibu sekalian? Tentunya ini terkait dengan kebersihan ya, nanti jadi ada kontaminasi segala macam, menggunakan celemek, menggunakan penutup kepala, menggunakan alas kaki, dan beberapa yang dipersyaratkan oleh SPPG dari atau dapur FPG Bapak Ibu sekalian. Terus pengawasan penanganan produk halal. Jadi yang pertama adalah kriteria produk dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Jadi kriteria produk, kriteria itu terkait juga penamaan. Jadi penamaannya. Jadi kemarin mungkin juga disampaikan ya. Jadi jangan sampai namanya itu ada menyinggung unsur babi, ada menyinggung unsur anjing misalnya. Penamaannya, atau penamaan-penamaan yang tidak sesuai dengan persyaratan syariah. Jadi masih ada unsur kuntilanak, ada setan ya kan, ada gendruwo.
kecuali memang ada beberapa yang menjadi sesuatu yang menjadi umum. Jadi kalau ada sih beberapa misalnya bir peletok, terus roti buaya misalnya, itu menjadi satu penamaan yang masih diperbolehkan karena memang konotasi dari produknya. Nah, terus juga kemampuan telusur produk halal dipastikan memenuhi prosedur. Jadi telusur itu pasti dimulai dari hulunya. Mungkin yang masih unmute di mute dulu supaya tidak mengganggu ya. Jadi ini terkait ini. Jadi kemampuan telusur produk. Jadi bagaimana penelusurannya? Jadi proses produk halal ini atau sertifikat halal itu adalah kemampuan telusur. Jadi bisa ditelusuri. Ya, bisa ditelusuri mulai dari bahannya. Jadi kalau saya tadi bicara ayam goreng, tentunya hulunya itu adalah ayam. Ayamnya itu berarti dimulai dari proses penyembeliannya. Proses penyembeliannya siapa yang menyembelih? Bagaimana proses penyembeliannya? Apakah dia masuk juru sembelih halal? Nah, kemarin disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi kalau misalnya ada ahli kitab di negara-negara yang non-muslim ketika itu diperbolehkan yang ahli kitab menyembelih, tetapi untuk proses sertifikasi halal tidak diperbolehkan, pasti tidak akan keluar sertifikat halalnya ketika yang menyembelih adalah non-muslim. Jadi ini, jadi hulunya. Jadi kalau ayam pasti menu yang melibatkan ayam berarti ada rumah potong unggasnya, rumah potong ayamnya. Nah, rumah potong ayamnya itu dimulai dari juru sembelih halalnya atau julehannya. Nah, tempat dan alat penyimpanan produk halal. Jadi produk halal. Kalau di tempat Bapak sekalian kan tidak disimpan ya untuk produknya. Jadi di sini ada tempat dan alat penyimpanan produk halal diverifikasi sesuai persyaratan standar. Jadi pastikan tidak terkontaminasi dan yang dengan yang najis atau yang non halal. Jadi kalau produk yang ada di Bapak Ibu sekalian itu tidak disimpan begitu jadi langsung didistribusikan dan disajikan. Jadi disajikan ya tentunya menggunakan peralatan transportasi yang ada. Jadi memang khusus untuk pendistribusian bagi menu NBG sehingga setelah itu dilakukan proses penyajian ke anak-anak sekolah atau siswa-siswa sekolah. Nah, penyimpanan produk halal diverifikasi. Ini jika ada penyimpanan. Ini produk ya Bapak sekalian. Jadi berbeda. Jadi pemahaman kita antara bahan dengan produk itu berbeda. Jadi produk itu adalah menu yang sudah jadi yang diproduksi oleh tempat dapur MBG Bapak Ibu sekalian atau di SPBG Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Jadi kalau bahan itu ya bahan yang kita datangkan untuk bikin menu itu. Jadi ada beras, ada ayam, ada buah-buahan, ada jagung, ada macam-macam. Jadi ada palawijanya, ada daging, ya kan, daging sapi, atau misalnya ada bentuk olahan yang lain, ada corned beef, ada sosis, ada pentol dan yang lain-lain. Jadi itu adalah bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan menu produk ini adalah menu yang. Nah, penyajian produk harus diverifikasi. Tentunya di sini terkait dengan penyajian tadi bahwa sempat ramai kan waktu itu. Misalnya omprengnya misalnya ya ompreng dari Cina, ternyata proses pembuat omprengnya seperti ini sehingga harus ditelusuri di beberapa pengajuan. Bahkan ompreng juga sudah disertifikasi halal Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa LPH yang tadi disebutkan karena saya juga sebagai asesor, saya juga menguji beberapa auditor. Kebetulan auditor itu menyampaikan Pak, kami dari LPH ini sudah pernah melakukan proses audit ompreng di daerah atau di negara ini, dan memang prosesnya berbeda dengan yang misalnya beritakan, ternyata tidak seperti itu, prosesnya seperti ini. Nah, artinya ompreng-ompreng itu juga sudah dilakukan proses sertifikasi sampai ke arah ditelusuri ke arah sumber pembuatannya atau produsennya. Nah, ini terkait dengan sehingga penyajian produk atau menu itu harus diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Misalnya kalau resto dan catering itu tentunya alat saji digunakan khusus menu yang telah tersertifikasi halal. Nah, tentunya kalau di dapur MBG, SPBG juga ini adalah peralatan khusus ya. Jadi memang itu khusus digunakan untuk
Nah, terus pengawasan pengembangan produk. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengawasan pengembangan produk halal. Jadi bagaimana ketika ada, tadi saya sampaikan, ada pengembangan produk supaya menjadi siswa-siswa tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja, maka Bapak Ibu sekalian harus berpikiran ke depan bahwa produk ini harus dikembangkan. Nah, bagaimana? Ada beberapa pengembangan produk itu bisa dengan daftar bahan yang ada yang saat ini, ya kan, yang sudah dalam daftar, atau dengan menggunakan bahan yang baru, sehingga tadi ada perlu pelaporan pembuatan atau beberapa daftar bahan baru yang disiapkan. Yang pertama adalah reformulasi produk. Jadi ini ya, jadi identifikasi sesuai dengan syarat standar. Pastikan sudah ada prosedur reformulasi produk untuk bahan yang belum terdaftar. Ada beberapa produk, Bapak Ibu sekalian, kadang memang di launching, kadang-kadang ada juga yang didaftarkan untuk disertifikasi sebelum produk itu diedarkan atau di launching misalnya. Ada memang seperti itu. Ini pengalaman sejak dulu ketika saya dulu jadi auditor mengaudit di Surabaya. Ya, di Surabaya ada salah satu produk pewarna, itu ada yang memang dia akan dikembangkan, tapi ini masih dalam proses try and error. Tetapi ini adalah produk yang nantinya akan menjadi produk pengembangan. Maka pada saat itu juga didaftarkan untuk dapat sertifikat. Nah, di sini, jadi pastikan sudah ada prosedur reformulasi produk untuk bahan yang belum terdaftar. Jadi ada juga bahan yang digunakan sudah terdaftar pada daftar bahan, jadi bisa juga. Jadi tadi saya sampaikan, jadi bahan yang digunakan itu sudah terdaftar atau ada bahan baru yang nanti akan didaftarkan. Terus juga didokumentasikan dan disimpan. Tentunya terkait dengan itu, kenapa ada SOP, ada prosedur pembuatan, ada catatan pembuatan ketika nanti Bapak Ibu sekalian ada kelupaan, tentunya nanti akan tinggal buka. Oh, ternyata kemarin itu kesalahannya di proses di sini. Oh, kekurang bagusannya itu di sini. Ini kaitannya juga mampu telusur. Nah, verifikasi sesuai dengan syarat standar. Pastikan adanya prosedur tertulis pengembangan produk atau varian atau brand baru yang sudah bersertifikat halal. Jadi ada varian baru. Jadi kalau misalnya orang bikin donat itu tidak hanya donat toppingnya kacang atau toppingnya mesis misalnya. Ternyata nanti ke depan macam-macam. Ada misalnya yang dikasih topping coklat stroberi, ada yang matcha, ada yang itu juga sudah didaftar semua. Sehingga varian-varian ini atau menu-menu ini menjadi menu yang sudah didaftarkan walaupun belum di launching atau diedarkan. Sehingga kedepannya ketika mengedarkan atau meluncing tidak perlu lagi mendaftarkan pengembangan produk karena memang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya di dalam perjalanannya yang awalnya menunya itu 100 menjadi 300 misalnya, maka di proses selanjutnya yang sudah terbit 100 tadi itu dilakukan proses sertifikasi lagi dengan pengembangan produk baru, sehingga nanti sertifikatnya tetap nomornya sama tetapi menunya bertambah menjadi 300 yang awalnya 100 misalnya gitu. Menjamin menu atau varian atau brand baru telah tersertifikasi sebelum beredar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi bisa didaftarkan dulu sebelum dilakukan proses pengedaran. Nah, ini terkait dengan pengembangan produk. Nah, ini adalah contoh form pengawasan. Jadi mulai dari pengadaan bahan halal, penanganan bahan halal, proses produk halal, penanganan produk halal, juga pengembangan produk halal. Nah, kita lanjut. Sebelum kita lanjut masih ada waktu sebentar, 6 menit. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Waktu 6 menit. Kalau udah ada kita lanjutkan dulu. Ada di chat, Pak. Ada di chat, sebentar. Saya baca chat ya. Tidak ada suaranya, Pak. Sebentar, suaranya hilang. Kalau hygiene lebih, ya
penerapan CPWB, bagian dari pengawasan sesuai yang dijelaskan dan hubungan penerapan CPWB dengan bahan alat seperti apa. Jadi CPWB itu kan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Ini Pak Mahendra. Jadi kaitannya gini, kalau misalnya mungkin kemarin sudah ada nyinggung. Jadi kalau di Al-Quran itu kan disebut gini ya. Ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, ini penggalan dari ayat. Ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, kulu makanlah mimma apa-apa ya, mimma fil ardi di muka bumi ini halalan thayyiba yang halal lagi baik. Jadi ini ada hubungannya terkait dengan cara pengolahan pangan olahan yang baik itu terkait dengan tadi halalan thayyiba. Ini yang thayyib. Jadi kalau ini tetap ada hubungan satu kesatuan antara yang halal lagi baik. Nah, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar halal, tetapi juga baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sekarang kan muncul ini, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memikirkan istilahnya pangan fungsional. Pangan fungsional, ya ini terkait dengan gizi anak-anak kita. Tidak hanya sekedar mengenyangkan, tidak sekedar hanya menghilangkan rasa lapar, tidak hanya sekedar menghilangkan rasa dahaga. Saya izin ngopi dulu sebentar. Bapak Ibu sekalian juga bisa nyiapkan kopi sama cemilan, enggak apa-apa. Nah, tetapi juga pangan tersebut menjadi pangan yang punya fungsi menambah kesehatan. Jadi menyehatkan, unsur gizinya bertambah. Jadi ketika mengkonsumsi tidak hanya sekedar menambahkan energinya, tetapi juga ada tadi sumber proteinnya ada sebagai pembangun, sebagai pengganti sel-sel yang rusak, vitaminnya tercukupi, ya kan, seratnya terpenuhi, sehingga ketika anak-anak kita atau siswa kita mengkonsumsi itu menjadi sehat, misalnya gitu. Tidak hanya sekedar kenyang, tapi juga sehat. Nah, juga ada hubungannya terkait dengan bagaimana CPWB, bagaimana Bapak Ibu sekalian menyiapkan terkait dengan peralatannya. Jadi peralatan yang digunakan misalnya tidak mengkontaminasi, tidak tagar, tidak berkarat misalnya, menggunakan peralatan yang bagus, stainless steel atau aluminium atau yang mana, yang tentunya ini nanti terkait dengan kontaminasi. Jadi kalau kontaminasi di sertifikasi halal itu adalah kontaminasi antara najis dengan yang haram. Nah, kalau yang di CPOB kita kembali kepada yang cemaran, ada cemaran fisik, ada cemaran kimia, termasuk tadi ada cemaran biologi. Nah, ini terkait dengan cara pengolahan yang baik dan benar. Nah, termasuk bagaimana tadi terkait dengan APD segala macam itu juga masuk di dalam penerapan dari CPPUB. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kayaknya yang lainnya izin ke toilet nih di chat saya ya. Nah, ini tanggung jawab penyelia halal saja atau semua pihak. Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam penanganan produk halal maupun tidak halal, apakah hanya tanggung jawab penyelia halal? Bapak Ibu sekalian ya. Ketika Bapak Ibu sekalian selesai mengikuti pelatihan, ya ini kan pelatihan. Jadi di manual SJPH yang disusun oleh Bapak Ibu sekalian, bagian dari komitmen dan tanggung jawab oleh pimpinan itu ada pelatihan. Pelatihan itu ada eksternal dan ada internal. Bapak Ibu sekalian itu yang ikut di sini itu adalah pelatihan eksternal, artinya pelatihan di luar, ikut oleh pihak luar, dilaksanakan oleh pihak luar, sehingga Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan eksternal. Ketika Bapak Ibu sekalian itu nanti pulang ke, istilahnya pulang itu berarti setelah pelatihan, selama ini pelatihan kan datang ya, datang. Nah ini kebetulan pelatihannya online, anggap aja ini pergi pelatihan. Ketika Bapak Ibu sekalian pulang dari pelatihan ini, maka harusnya ada pelatihan internal. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah sama seperti yang disampaikan oleh narasumber pada saat pelatihan ini. Hanya saja waktunya tidak 2 hari misalnya. Bisa disingkat menjadi 1 hari. Ada pre-testnya, ada post-testnya misalnya. Ada kriteria penilaian, ada sertifikat
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dapat sertifikat, boleh saja pihak SPPK nanti mengeluarkan sertifikat pelatihan internal, yang ikut pelatihan dikasih sertifikat oleh yayasan segala macam. Nah, ini bagian dari ini. Nah, sehingga tanggung jawabnya itu menjadi tidak hanya satu orang, ya kan, banyak. Makanya perbagian-bagian. Nanti bagian gudang juga ikut mengawasi. Makanya bagian dari sosialisasi dan distribusi dari manual JPH tidak hanya Bapak Ibu penyelia yang punya, yang pegang, tetapi juga masing-masing bagian gudang juga terima, bagian dapur juga terima, bagian distribusi juga terima, termasuk daftar bahan bisa sosialisasikan kepada seluruh, sehingga seluruh karyawan, seluruh relawan mengetahui ada komitmen dan tanggung jawab, ada kebijakan halal yang ditempel di dapur SPPG atau dapur MPG, sehingga ini terkait dengan kebijakan halal. Semua mulai dari top manajemen sampai karyawan terendah itu harus memahami, mengetahui terkait dengan kebijakan halal itu, sehingga tanggung jawabnya itu bisa dijalankan secara bersama-sama. Oke, ini izin bertanya Pak, bagaimana penanganan produk? Nah, ini nanti ya. Ini slide selanjutnya. Oke. Ini kita lanjut dulu. Nah, ini sudah jam, tadi saya kasih 6 menit, kita lanjut. Ke melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, ini yang ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian di bahan, diproses gitu kan, bikin produk. Nah, ternyata ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ini yang terkait dengan definisi terlebih dahulu, bahwa produk yang sudah disertifikasi, ini terkait dari pertanyaan tadi, belum semua saya baca, nanti saya baca lagi. Tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru, ya, atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Jadi ini adalah definisi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria. Jadi produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi. Nah, ini bahannya itu tidak memenuhi kriteria bahan atau kita penggunaan bahan baru, atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi, atau tadi terjadi kontaminasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kasus yang baru-baru ini ya. Kalau dulu sempat ramai zaman mungkin Bapak Ibu sebagian ini masih kecil, kebetulan saya cek termasuk di anggota saya, misalnya kelahiran tertua itu misalnya 98 itu saya sudah masuk kuliah S2 itu 98. Jadi Bapak Ibu yang di grup saya itu baru lahir misalnya. Misalnya kelahiran 2000 itu anak saya yang pertama misalnya kan itu. Jadi dari artinya Bapak Ibu sekalian, dulu 2000 zamannya Gus Dur itu sempat ada kasus vaksin misalnya kan gitu. Terus yang kemarin ada kasus permen empuk marshmallow misalnya. Ada hasil uji lab ternyata ada cemaran dari babi. Nah, ini terkait dengan produk yang tidak memenuhi kriteria, sudah diproduksi dan sudah terlanjur diedarkan. Nah, ketentuan dalam SJPH, produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal atau audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin, atau analisis laboratorium. Jadi, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Prosedur harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Nah, bagaimana? Ini ada produk-produk yang sudah terlanjur diproduksi, ternyata ada kontaminasi. Nah, nanti ini makanya produk halal itu adalah terkait dengan ketelusuran, sehingga perlu ditelusuri dari mana dia ini. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Langkah kerja penilai halal, produk yang dihasilkan dari proses produk halal pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi. Penyebabnya, jenis tidak sesuainya. Jadi ditelusuri. Jadi apakah dimulai dari penelusurannya biasanya dari akhirnya produknya nanti ditelusuri. Ini kemarin diproduksi di mana? Terus bahan-bahannya apa, gitu kan, prosesnya peralatannya, apakah di peralatannya, setelah itu dilihat peralatan tidak ada masalah, terus dilihat bahan-bahannya ternyata tidak ada masalah, di mana kira-kira, nanti ini terkait dengan penelusuran.
Nah, identifikasi produk. Tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria. Ini apakah jenis produknya atau nomor batch tertentu. Jadi kalau misalnya kemarin ada, oh ternyata tidak semua produk permen empuk itu yang diproduksi dari perusahaan ini atau terindikasi adanya najis atau haram misalnya. Ternyata hanya batch ini saja. Terus lokasi terjadinya, tanggal terjadinya, dan juga bukti. Pisahkan produk yang tidak memenuhi kriteria dari produk lain untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Lakukan identifikasi dan penarikan produk mencegah produk masuk ke dalam rantai. Jadi diidentifikasi. Nah, jadi kalau produk itu sudah terlanjur beredar, tentunya dilakukan proses penarikan. Siapa yang menarik? Jadi ada berita acara siapa yang menarik, ya kan? Melakukan penarikan siapa, nama produknya apa, berapa jumlahnya, kan gitu. Terus tanggal berapa, terus dilakukan proses apakah dimusnahkan atau dilakukan yang lain, ya kan itu. Jadi dilakukan identifikasi penarikan untuk produk yang melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, dapat dilakukan dengan metode 4M 1E. Jadi ada materialnya, bahan baku yang tidak halal atau yang tidak ada dalam daftar bahan dicek. Oh, ternyata ada tadi kemarin kiriman, kita ngeceknya kurang teliti sehingga masuk ini dipakai. Terus apakah mesinnya yang terkontaminasi bahan yang tidak halal atau najis, ya kan, jadi ada kontaminasi. Termasuk misalnya, oh ternyata di gudang itu kemarin ada kotoran tikus, ada kemungkinan misalnya Bapak Ibu sekalian di beberapa penggilingan di pasar misalnya, ternyata dibiarkan begitu saja sehingga di atas atapnya berlari-lari tikus sehingga memungkinkan di situ adanya kotoran tikus masuk, kencing tikus segala macam, sehingga ini menjadi kontaminasi terhadap produk yang akan dibuat tadi. Manusianya atau personil yang tidak menjaga dari najis atau bahan yang tidak halal. Jadi bisa juga dari personil atau manusianya. Terus metode kerjanya, jadi bisa juga yang tidak sesuai dengan kriteria dari SCPH. Dan yang kelima, yang S1E itu adalah environment atau area kerja yang tidak bersih. Bisa juga, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang saya lihat di medsos, di YouTube misalnya, ada wakil dari BGN ya, ibu-ibu yang datang ke mana di beberapa SPPG atau BG menyatakan bahwa oh ini tidak sesuai karena misalnya tempat produksinya dengan tempat sampahnya yang berdekatan ternyata tidak diatur sedemikian rupa, dapur MPG-nya segala macam, sehingga menjadikan lingkungan atau area kerjanya yang tidak pas, tidak cocok, sehingga diminta untuk mendesain ulang atau membuat ulang dari dapur tersebut, diberikan waktu sekian untuk melakukan perbaikan termasuk di mana ini ketika ada pembuangan sampahnya harus ditaruh di mana segala macam, itu semuanya terkait, termasuk tadi terkait dengan CPPOB tadi ya, cara produksi pangan olahan yang baik itu. Nah, aja dari kalau di BPOM itu kalau misalnya bikin satu dapur itu ada dapur masuk dengan dapur keluar, pintu masuk dengan pintu keluar itu harus berbeda. Harus ada tempat untuk bahan sendiri, ada produk atau menu sendiri atau produk sendiri, tidak boleh bercampur, semuanya seperti itu. Harus dijadikan satu pintu masuk, pintu keluar yang berbeda. Tidak boleh nanti terjadi keluar masuk sehingga terjadi kontaminasi misalnya. Nah, ini bagian dari yang harus diperhatikan. Terus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ini yang disebutkan tadi, langkah kerja. Produk yang dihasilkan dari PPH pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal ini ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi sesuai dengan prosedur. Jadi tadi. Nah, ini bagaimana penanganan? Jadi penanganan produk yang tidak memenuhi standar atau kriteria halal tidak dijual ke konsumen yang menerapkan produk halal. Jadi sama ya. Jadi boleh ditarik tapi jangan dijual lagi, kan gitu misalnya. Nggak boleh. Nah, ada sebagian yang diperbolehkan untuk dijual ke negara atau ke konsumen yang tidak mempersyaratkan halal, gitu ya. Jadi gitu. Nah, tidak boleh dilakukan rework. Jadi pengolahan ulang produk tidak sesuai dengan tujuan. Tidak boleh downgrade, diturunkan grade-nya. Kalau misalnya kan ada itu yang mau mendekati kadaluarsa kan diturunkan tuh harganya, didiskon 50%, didiskon sekian persen. Jadi karena sebentar lagi kadaluarsa misalnya. Nah, termasuk
Ini tidak boleh. Kalau terkait dengan halal haram ini tidak boleh downgrade. Kualifikasikan oh ini karena ada kontaminasi apa sedikit misalnya. Tidak boleh ada 99% halal, yang 1% haram. Tidak ada seperti itu. Ya halal ya halal. Ketika terkontaminasi maka menjadi yang awalnya tadi halal ada kontaminasi sedikit menjadi haram. Tidak boleh dilakukan reformulasi, merubah atau memperbarui formula ada komposisi suatu produk yang telah ada untuk tujuan tertentu. Nah ini tidak boleh diklaim sebagai jelas ini ya. Jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Nah, tentunya kalau di produk MPG menu ini, maka biasanya bisa dimanfaatkan sebagai pakan, tidak harus dibuang begitu saja, tapi bisa dikumpulkan, bisa ini terkait dengan halal ya, bukan terkait dengan misalnya keracunan. Keracunan nanti kalau misalnya dikasih pakan ternak takutnya juga berimbas, tapi kalau terkait dengan haram, misalnya ada kontaminasi haram, masih diperbolehkan untuk dijadikan pakan ternak atau dijadikan pupuk misalnya, karena istilahnya binatang dan tumbuhan tidak terkena hukum halal haram. Yang kena hukum haram kan manusia ya, jadi binatang. Jadi kalau ikan itu juga misalnya ada makan aja mereka di laut, bangkai makan apa sembarang di laut itu kan. Terus ada yang dipelihara dikasih makan bangkai ayam, misalnya pelihara ikan. Jadi istilahnya ini Bapak Ibu sekalian masih diperbolehkan dimanfaatkan untuk sebagai pakan atau sebagai pupuk misalnya. Nah, kalau misalnya juga dimusnahkan. Nah, terus evaluasi, melakukan analisis efektivitas dan efisiensi penanganan produk, memastikan penanganan produk dilakukan secara benar dan efektif. Nah, ini langkah melaporkan. Jadi ada langkah. Jadi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dilaporkan. Jadi ada pelaporannya. Dokumentasi. Jadi tadi ya, jadi dilaporkan siapa yang ini didokumentasikan produknya. Tadi berapa jumlahnya, nama menunya apa yang terkontaminasi, kan bisa tidak semuanya misalnya, atau misalnya menu pada jam berapa, atau misalnya ada menu misalnya gini, Bapak sekalian mensuplai pagi, siang dan sore misalnya ada semua, ternyata yang terkontaminasi adalah menu yang siang saja misalnya, atau yang pagi saja, didokumentasikan, ada fotonya kan gitu, ada prosedurnya. Nah, terus pelaporan, siapkan format laporan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi. Jadi informasinya termasuk tadi siapa, tanggal berapa, dilakukan apa, tindakannya, apakah dimusnahkan, apakah dijadikan apakah ternak, apakah dijadikan pupuk atau dijadikan yang lain misalnya. Ini ada mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan. Jadi kenapa dia terkontaminasi misalnya kan gitu, juga jadi dibuat uraian-uraiannya. Lakukan verifikasi laporan, pastikan informasi dilaporkan telah akurat dan lengkap. Laporan yang sudah diverifikasi dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan nanti. Jadi dilaporkan kepada pihak pimpinan atau atasan kita. Terus pemeliharaan, melakukan identifikasi dokumen laporan seperti form laporan, dokumen pendukung, foto, video, daftar hadir. Jadi ada daftar siapa aja yang hadir, ya kan, siapa aja yang ikut menangani itu. Gunakan sistem penyimpanan, bisa terstruktur, aman, dan dapat diakses kapanpun bukan. Bisa dalam bentuk soft file, hard file, dikirim lewat email, dikirim ada Google Drive-nya, dan ini seperti itu. Nah, ini adalah contoh format laporan bukti implementasi, misalnya berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Jadi nama itemnya, jumlahnya, diuraikan, lokasinya di mana, penanggung jawab siapa, penilai halalnya. Ini kalau misalnya dimusnahkan atau dilakukan penanganan mulai jam berapa, selesai jam berapa, ini juga seperti ini. Terus analisis penyebab, dari bahannya kah, atau dari fasilitas produksinya, atau dari penanganan produk akhirnya. Nah, ini kan penyebab. Tapi kalau kita misalnya kaitannya dengan produk, bisa misalnya oh ternyata bahannya tidak sesuai, oh ternyata produknya, oh ternyata fasilitasnya, rinciannya dibuat. Nah, ini contohnya misalnya martabak telur, misalnya produk yang telah diproduksi dengan komitmen halal tersebut ditangani dan dimusnahkan sesuai dengan prosedur cara penanganannya. Lokasinya di mana? Dapur produksi, dapur Yumi misalnya. Kapan? Jadwalnya jam 13 sampai jam 14 misalnya. Yang itu disetujui oleh siapa? Oleh pemiliknya. Terus diperiksa oleh siapa? Yang meriksa adalah penyelihannya. Siapa yang menyiapkan? Yang lapornya adalah bagian
Ini bagian terkait PAIC-nya. Ini bagian berarti penanganan produk. Nah, ini akar sumbernya, penyebabnya segala macam. Nah, ini ya. Jadi ini beberapa contoh dari saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi ini. Ini saya baca di beberapa. Izin tanya, apabila ada supplier yang kita ketahui di kemudian hari ternyata dapat campuran bahan non halal, pas ada audit apakah ikut bertanggung jawab, padahal sewaktu awal kita lakukan kunjungan dan cek semua sesuai dengan sertifikat halalnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus kita, makanya kan itu harus terdokumentasi, harus ada informasi terkait dengan itu, sehingga nanti kita sampaikan pada hanya kita cocokkan, kita cek lagi. Makanya kemarin ada dicek lewat bpjp.halal.go.id apakah memang yang disampaikan itu sesuai. Jadi ada juga misalnya dia menyertakan tuh sertifikat, ada beberapa yang Bapak sekalian terindikasi dia sampaikan tuh kopi sertifikatnya. Nah, dia padahal kopi sertifikat itu adalah dia ngambil yang lain di, sekarang kan zamannya teknologi ya Bapak sekalian, ditempel aja nomornya, diganti dari PDF itu kan sekarang sudah ada edit PDF segala macam, sehingga dirubah-rubah. Nah, ketika Bapak sekalian sebagai penilai juga harus memastikan bahwa dokumen yang disampaikan itu sesuai. Jadi, kalau enggak, ternyata enggak ada. Nanti ini ada contoh kasus sebenarnya nanti di tugas 2 ini Bapak sekalian. Ada supplier ya, izin tanya Pak, bagaimana penanganan produk yang sudah tersebut namun kemudian tadi sudah saya sampaikan. Oke Bapak sekalian, kita lanjut terkait dengan ini ya. Ini saya share di mana ini? Di room chat ya. Sebentar. Saya izin. Tugas 2. Oke, itu tugas 2. Bapak sekalian silakan di-download ya. Sudah di-download Bapak sekalian? Halo, sudah ya? Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, silakan di-download Bapak sekalian. Baik, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, silakan buka Bapak sekalian. Silakan dibuka. Saya izin Pak itu izin di mana Pak? Kok nggak kelihatan sini Pak saya? Di sistem apa di WA? di chat ini, room chat ini. Oh, room chat. Oh, GG. Nah, sudah semua ya? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oke, silakan di ini. Ini kita sebentar. Atau barangkali di-share di grup aja, Pak. Izin, Pak. Ada yang nggak Pak. bisa download. Ya. Saya menggunakan HP untuk jobnya, Pak. Cuman kalau untuk pengisian tugas, saya menggunakan laptop. Jadi bisakah dikirim ke grup pelatihan penyelia halalnya? Soalnya kalau di handphone punya saya tidak bisa dibuka. Kenapa Zoom-nya nggak pakai itu? Kemarin disampaikan pakai itu ya, laptop ya. Kamera laptopnya bermasalah, Pak. Takutnya nanti kan saya ikut jobnya, kameranya tidak aktif. Saya bantu share ke grup WA. Ya, Oh iya, silakan terima kasih.
Ya, sekali. terima kasih ya, Pak. Oke, saya buka dulu di tugas 2. Sudah saya share di grup WA. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Oke, sebentar Bapak sekalian saya share screen untuk sudah terlihat ya Bapak sekalian ya. Iya, Pak. Jadi ini adalah studi kasus. Saya minta satu orang bisa membacakan. Saya minta ini yang kelihatan Bu Eksanti. Silakan Bu. Silakan dibacakan studi kasusnya Bu. Yayasan Berkah Mandiri Nirwana merupakan penyelenggara program makanan bergizi gratis yang telah menerapkan sistem jaminan produksi BPH dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Salah satu unit pelaksana yayasan adalah SPPG Klaten yang produksi menu MBG berdasarkan siklus menu 7 hari sesuai standar yang telah ditetapkan. Setelah berjalan selama 6 bulan, SPPG Klaten melakukan pengembangan menu dengan menambahkan menu baru, yaitu bola-bola kecap yang menggunakan bahan baku daging sapi giling. Bahan tersebut dipesan oleh akuntan melalui supplier yang telah ditunjuk, yaitu Koperasi TV. Dua sekawan sebagai mitra usaha pengadaan bahan produksi. Pemesanan bahan dilakukan sesuai dengan daftar bahan halal. Namun saat bahan diterima di area penerimaan, petugas menemukan bahan daging sapi giling datang dalam kemasan plastik polos tanpa label produk, tanpa identitas produsen dan hanya dilengkapi surat jalan tanpa dokumen pendukung halal. Karena status kehalalannya tidak dapat diverifikasi, penyelia halal selaku PIC SPPG segera memberikan label halal pada bahan tersebut agar tidak digunakan, kemudian menyimpannya di area gudang. Pada saat pergantian shift, terjadi kelalaian saat pengambilan bahan baku di gudang. Daging sapi giling yang telah berstatus halal justru ikut terambil dan digunakan dalam proses produksi. Akibatnya, proses produksi tetap berjalan dan sudah menghasilkan 500 porsi menu bola-bola kecap. Saat ditelusur, ke personil dapur mengakui bahwa saat mengambil bahan mereka tidak melihat tanda halal. Selain itu, untuk mendukung distribusi MBG agar makanan sampai tepat waktu, segar, dan efisien, yayasan bekerja sama dengan vendor distribusi yang mengaku telah memiliki sertifikat halal dengan bukti sertifikat halal dengan nomor ID 1121-11644102022 dan bukti implementasi prosedur kebersihan alat transportasi. Yayasan melakukan pengecekan di website https://bpjph-halal.go.id. Saat dilakukan verifikasi melalui sistem resmi BPJPH, nomor sertifikasi halal yang diberikan yaitu ID 121-116-44-10-20-224 tidak ditemukan dalam sistem, sehingga keabsahan status halal vendor distribusi tersebut dilakukan. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, penyelia halal Yayasan Berkah Mandiri Nirwana sedang melakukan pengawasan terhadap implementasi SJPH di SPPG. Berdasarkan studi kasus di atas, buatlah laporan pengawasan rekomendasi berdasarkan kasus di atas
dengan menggunakan formulir di bawah ini. Formulir pengawasan bahan proses dan produk Oke, halal. sudah. Eh, Bapak Ibu sekalian, di atas itu adalah contoh studi kasus. Ya, contoh kasus. Nah, kita di sini ada formulir pengawasan bahan, proses, dan produk halal. Ada juga berita acara penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Ini tadi di materi ada contohnya kan? Ini contoh formnya. Yang ini adalah contoh berita acaranya, ya kan? Nah, oke, kita mulai. Ini hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020. Silakan diisi. Diikuti aja Bapak sekalian, diisi mengikuti sesuai, nanti kita isi sama-sama. Terus setelah selesai itu nanti di PDF-kan ya. Kira-kira ini nanti kita 30 menit selesai ya isi ya. Kita usahakan selesai. PDF-kan langsung dikirim ke tugas 2. Ya. Jadi kita isi bareng-bareng. Ini kan Word ya. Nanti ini file ini yang sudah terisi Bapak sekalian silakan di PDF-kan. Terus nanti di-upload ke tugas 2. Ya, Pak. Oke, ini yang pertama, pengadaan bahan. Ya. Ini hasil pengawasan apa tadi? Pemesanan ya, bahan oleh akuntan ya. Akuntan melalui supplier terpilih. Apa? Koperasi CV 2 sekawan sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Oke. Ini rekomendasinya apa ini? Rekomendasinya akuntan memastikan setiap proses pengadaan bahan selalu mengacu pada daftar bahan halal dan sesuai dengan SOP pembelian bahan. Ya, jadi begini Bapak sekalian. Jadi kan ini hasil pengawasannya. Jadi pengadaan bahan tadi kan dipesan oleh akuntan ya di sini ya. Jadi ya ini melalui ini setelah berjalan 6 bulan BKT melakukan pembahasan ini. Jadi bahan tersebut dipesan oleh akuntan melalui supplier yang telah ditunjuk yaitu apa? CV 2 sekawan sebagai mitra ya kan. Pemesanan dilakukan sesuai dengan daftar bahan halal. Namun saat bahan diterima kan ada lanjutannya nih. Nah, ini kan pengadaan. Nah, sekarang penanganan bahan. Ada kesesuaian tidak di kasusnya? Terdapat ketidaksesuaian. Ya. Apa ketidaksesuaiannya? Pada saat penerimaan bahan ya kan ya ditemukan. Jadi ini contohnya kan penanganan bahan. Jadi di sini kan ini. Namun saat bahan diterima di area penerimaan, petugas menemukan bahwa daging sapi giling datang dalam kemasan plastik polos tanpa label produk, ya kan? Jadi dia mesen sapi ini menggunakan bahan baku daging sapi giling kan? Bahan tersebut dipesan oleh akuntan melalui supplier yang telah ditunjuk, yaitu koperasi ini. Nah, ternyata yang datang itu tidak sesuai. Jadi pada saat penerimaan bahan ditemukan daging sapi giling dalam kemasan plastik
polos ya, tanpa label produk, tanpa identitas produsen, dan hanya dilengkapi dengan surat jalan tanpa dokumen pendukung halal. Oke. Nah ini rekomendasinya apa, Bapak sekalian? Rekomendasi. Oke, 1. Sebenarnya di atas sudah ada rekomendasi. 1 rekomendasinya. 1 apa ini, Bapak sekalian? Bahan yang berupa daging giling dilakukan karantina ya, dan memberikan status, tadi ada ya, status label whole ya, whole, agar tidak digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi dengan akuntan untuk dilakukan proses retur ya, ke CV atau ke supplier CV 2 sekawan. 2 kok sekawan ya? Harusnya 4 sekawan gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Kan 2 kan enggak sekawan ya. Kalau sekawan kan 4 ya. Cari keunikan. Harusnya 4 sekawan gitu. 4 kalau bahasa Jawanya kan sekawan ya. Dan menginformasikan ke supplier agar mengirimkan bahan sesuai dengan daftar bahan halal yang sudah disepakati, merek dan produsennya, serta harus bersertifikat halal. Oke, ini ya. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian 2 rekomendasi. Ini kita ini ya, di 2 rekomendasi ini. Terus proses produk halal, di prosesnya. Nah, tadi terdapat ketidaksesuaian ya. Terdapat ketidaksesuaian. Apa Bapak Ibu sekalian? Apa ya tadi ya? Pak, di Produksi prosesnya, menu bola proses ya, kecapnya. Oh. proses. Jadi belum ke produk ini. Yang pertama, Pengambilan bahan baku di gudang yang itu. oke, terjadi kelalaian ya, kelalaian saat pengambilan bahan baku di gudang ya. Daging ya, sapi giling yang berstatus ya whole ya,
Status yang hold tadi ya. Ikut Ya, terambil ya. Justru terambil. ikut terambil ya. Dan digunakan ya, digunakan untuk proses produksi. Oke, apalagi Bapak Ibu sekalian? Masih Terus langsung rekomendasi berarti Pak ya? oh enggak, masih ada lagi tadi. Oh Ini yang ada. terkait dengan vendor ya. Hmm. Ya, Nomor PPH halalnya itu tidak Di sesuai. halaman ada vendornya, ditemukan ketidaksesuaian ya. tidak kesesuaian ID. Ditemukan ketidaksesuaian yang distribusi informasi kehalalan dari vendor distribusi informasi vendor distribusi sudah bersertifikat halal dengan nomor ID-nya kan ini ya. Telah memiliki sertifikat dengan bukti sertifikat halal nih. Dia mengklaim punya nomor ini kan. Ya, dia mengklaim nomornya ini dengan nomor ini dan terdapat bukti implementasi prosedur kebersihan alat transportasi. Nah, namun ini ya, ketika dicek ya, pada saat pengecekan di website https://bpjph.halal.go.id ya, nomor sertifikat tersebut ya, nomor sertifikat tersebut ternyata tidak dapat ditelusuri, hanya tidak ada hasil yang cocok ya, kan seperti ini ya Bapak sekalian ya. Jadi ini kan ada vendor yang selain itu untuk mendukung distribusi agar kan ini. Nah, ini sudah kerjasama ini. Dia bilang sudah memiliki nomor sertifikat, ya kan? Dan juga ada bukti implementasi prosedur kebersihan alat transportasi. Nah, setelah yayasan mengecek di web ini, ternyata itu tidak ada nomor ini, gitu kan? Ya, yang tadi saya sebutkan di materi tadi, dia sekarang kan gampang itu PDF di edit PDF disertakan. Oh ini kami sudah punya kok ini ada SOP pembersihannya segala macam. Nah, dari pihak SPPG atau yayasan ngecek ternyata nomor ini tidak ada begitu di BPJPH ini. Itu ya. Ini ya ada dua. Oke. Nah, rekomendasinya apa ini, Bapak sekalian? Oh, ini yang dua. Terus yang ketiga, Bapak sekalian. Ada lagi ya? Yang ketiga terkait dengan apa ini? Selain itu kelalaian ini. Bola-bola. Jadi produk ya. Pada saat penggantian SIP ini akhirnya nah, oke. Yang ketiga
Yang ketiga, ada nggak yang ketiga Bapak sekalian? Yang ketiga, sebenarnya. Yang tadi bola-bola itu maksudnya Oh, apa itu ya? yang di produk ya, di produk. Itu di bawahnya, yang di penanganan produk Penanganan. halal ya. Jadi ini dua ini prosesnya. Oke, nah ini sekarang terkait dengan rekomendasi. Ya, apa saja ini Bapak sekalian? Yang pertama tentunya eh, karena tadi ada kelalaian saat pengambilan, Koordinasi ya. itu berarti itu kan orang baru ya. Jadi perlu ada Melakukan investigasi. refreshment training. Mungkin orang baru tersebut belum ikut training ya. Training prosedur 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 halal ke semua relawan. Yang kedua, koordinasi dengan pihak vendor. Ya, yang terkait dengan yang kedua ini, koordinasi dengan pihak vendor, distribusi, memastikan validasi sertifikat halal vendor jika tidak dapat dibuktikan. Apa? Kalau jika tidak dapat dibuktikan, maka dilakukan ya putus hubungan kerjasama ya. Ya. Oke. Maka dilakukan pemutusan yang bagus. Pemutusan hubungan kerjasama. Selain itu apa lagi, Bapak sekalian? Kalau putus hubungan kerjasama, terus apa kira-kira? Mencarikan alternatif, oke. Vendor distribusi yang sudah memiliki sertifikat halal. Oke ya. Jadi mencari alternatif vendor. Jadi kalau terjadi tadi saat pengambilan itu kan di sini ada karena kelalaian ya, pada saat pengambilan SIP ya terjadi ini. Pada saat pengambilan SIP terjadi kelalaian saat pengambilan bahan baku dan daging sapi ini digunakan. Nah, oke. Oke, ini jadi ya sudah ditulis Bapak sekalian ya. Jadi 3. Nah, ini sekarang penanganan produk. Ini Bapak sekalian. Ini tadi terjadi ketidaksesuaian ya. Terdapat ketidaksesuaian. Jadi ada ketidaksesuaian. Apa? Produknya Bapak? Ditemukan produk jadi bola kecap sebanyak berapa? Berapa, Pak? Tadi berapa? 500 porsi ya. Jadi sebanyak 500 porsi dihasilkan dari bahan daging giling ya kan, dari daging giling kan itu produknya. Iya. Dihasilkan dari bahan daging giling yang status kehalalannya tidak dapat diverifikasi.
Oke, ini terus rekomendasinya apa, Bapak sekalian? Dilakukan karantina. Ini kan belum di ini ya, belum diedarkan ya, Mendiskusikan. belum ya. Jadi dilakukan karantina pada produk bola kecap sebanyak 500 porsi. Terus kemudian apa tindakannya? Dilakukan apa, Pak? Kemudian dilakukan tindakan, misalnya kita musnahkan ya, bukan tindakan pemusnahan dengan cara dicacah terlebih dulu, lalu dibuang di lokasi pembuangan akhir SPPG, dapur SPPG ya, SPPG. Nah, jadi dilakukan karantina pada produk bola kecap sebanyak 500 porsi, kemudian dilakukan tindakan pemusnahan dan pembuangan. Oke, sekarang pengembangan produk. Ada pengembangan produk PIC, ya kan? SPPG tadi apa? Berencana untuk melakukan pengembangan menu baru ya, yaitu bola kecap. Jadi ini baru ya. Terus apa? Sudah dibuat. Jadi yang pertama membuat prosedur pengembangan produk baru. Yang kedua, memastikan bahan yang digunakan untuk pengembangan produk atau menu baru sudah terdaftar dalam daftar bahan halal. Nah, jika menggunakan bahan baru, apa Bapak Ibu sekalian? Jika menggunakan bahan baru, harus disesuaikan dengan prosedur seleksi bahan baru. 3. Memastikan penamaan ya, bentuk sensori dari menu baru sesuai dengan kriteria standar produk baru. Ya. Jadi ini nama penyelia halal, silakan diisi namanya Bapak Ibu sekalian ya. Ini penyelia halal. Jadi namanya silakan diisi Bapak Ibu sekalian. Ini kan buat oleh, jadi yang buat ini adalah Bapak Ibu sekalian. Ini ya, ini sudah selesai satu. Ini sekarang kita ke berita acara. Jadi pada hari ini silakan diisi hari ini Jumat. Ya, hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026. Nah, ini disetujui, ini pimpinan. Jadi tadi di SPPG Bapak Ibu sekalian kan ada itu yang ditulis ya, pimpinan atau pelaku usaha kan, yang di covernya itu kan ada
penyelia satunya kan pimpinannya itu silakan di situ disetujui oleh ini penyelia ditulis nama Bapak sekalian silakan dikasih tanda tangan ditempel tanda tangan aja. Nah disiapkan ini silakan tulis saja siapkan di sini. Oke. Nah ini tadi ada menunya kan yang ketemu kan bola-bola kecap ya. Iya, Bola kecap. Berapa ini jumlahnya? 500. 500 porsi. Apa ini tadi di atasnya? Dilakukan pemusnahan dengan cara dicacah, dimasukkan ke dalam kantong sampah ya. Terus bisa terus back dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Oke. Lokasinya mana? Jadi lokasinya adalah tempat pembuangan akhir SPPG. Ini sesuai di atas. Penanggung jawabnya ini siapa? Ditulis nama Bapak Ibu sekalian. Jadi penyelia halalnya ya. Kapan mulainya? Misalnya mulai jam 8 sampai jam 12 misalnya. Saja. Tuh, nah ini analisis penyebabnya aja. Kita tulis satu aja. Atau ini ada dua. Pertama adalah pengendalian bahan whole belum Maksimal. efektif ya. Efektif ya. Karena penyimpanan ya belum berjalan sesuai prosedur. Jadi mungkin penyimpanannya itu masih disimpan campur kan? Iya. Status bahan whole yang disimpan bercampur dengan atau masih bercampur dan disimpan bercampur dalam satu area dengan bahan yang lainnya, ya kan? Sehingga berpotensi tertukar atau terambil pada saat operasional. Terus yang kedua apa ini? Kelalaian ya, kelalaian dari staf dapur yang tidak teliti dalam mengambil bahan. Oke. Rincian penyebabnya ini adalah pada saat pergantian shift terjadi kelalaian pengambilan bahan baku di gudang. Daging giling ya, daging giling yang telah berstatus whole ikut terambil dan digunakan dalam proses produksi. Oke. Itu ya, Bapak sekalian ya. Oke. Ini bisa langsung
Sudah ditulis semua ini, yang hadir di sini sudah nulis semua ya. Insya Allah. Oke. Jalan, Pak. Kalau yang disetujui berarti sama penanggung jawab SPPG nggih? Yang mana? Ya, enggak, ya. Disetujui ini oleh penanggung jawab SPPG. Jadi Kayak apa bisa kepala dapur apa yayasan? pokoknya atasannya penyelia halal. Oke. Pak, izin Pak, ada yang tertinggal, jadi mohon di SS aja Pak. Yang di paling mana? bawah, Pak. Paling bawah, Yang Pak. Yang atas, disiapkan Pak. oleh itu Pak, Ya, ini penyelia halal Punten. ya ini atau PIC-nya. Kalau bisa semuanya ya. Jadi bisa bagian apa yang menyiapkan ini bisa bagian gudang atau bagian produksi. Ya kan? Paling bawah, iya, Pak. terima kasih Pak. Paling Ya. bawah, Pak. Paling bawah, Pak. Tadi, Oke, Pak. ini ya. Oke. Jadi ini enggak perlu PR Bapak-bapak, enggak perlu mikir ngerjain di rumah, ya kan? Nggih. Ini langsung ngerjain di laptopnya masing-masing. Setelah itu dijadikan PDF, di-upload ke tugas 2. Untuk yang disetujui olehnya itu, Iya, tadi sudah disampaikan. Ini atasannya penyelia halal. namanya nggak ya? Ada juga namanya gitu. Iya, boleh apa kepala SPPG-nya kalau misalnya Bapak sebagai ahli gizinya atau bisa ketua yayasannya. Tetap dikasih ini paraf. Ya. Pak, izin Pak, yang paling atas Pak. Yang paling atas Pak, coba lihat Pak. Yang paling atas. Pada saat penggantian shift. Yang terus Bisa ke bawah sedikit, Pak. Oke, ini ya Bapak. Ini masih ada waktu. Bawahnya lagi, Pak. Untuk Bawahnya lagi. Pak, izin yang berita acara penanganan produk, Pak, maaf. Ini berita acaranya tadi. Pak ini tadi kan sudah dikerjain pelan-pelan ini supaya bisa di apa bareng-bareng ngetiknya kan. Iya, tadi ketinggalan soalnya ada panggilan, Pak. Hah? Masuk Zoom-nya ketinggalan. Ya, ada panggilan. Pak, itu harus dibubui tanda tangan apa tidak? Ya, silakan dikasih ditempel tanda tangan. Silakan ditempel tanda tangannya. Tempel aja. Yang penting ada tanda tangannya. Artinya ini nanti ketika Bapak sekalian realnya itu memang harus ada tanda tangannya. Ditempel itu. Ini jangan lupa ya pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026 ditulis. Batas waktu pengumpulan jam berapa, Pak? Jam berapa ya kok? Ini kan kalau sudah selesai tinggal langsung di-upload aja ke tugas 2 kan? Sebenarnya, Pak izin, Pak. Ya. Ini berita acara dengan ini satu halaman, Pak, sama formulir pengawasan. Ya. Atau dibuat kan halaman beda. File ini aja, file yang ada kan Bapak Ibu sekalian tuliskan ini. Jadi file yang ini langsung aja di PDF kan langsung dikirim. Oh baik. Jadi kan harus satu halaman. Terserah mau diatur seperti apa. Yang penting ini ya file ini kan mulai dari studi kasus sama formulir pengawasan bahan sampai ini kan ini jadi berapa? Ini jadi 4 halaman ya kalau ini ya. Nah ini aja. Pak, kita yang studi kasus Pak, seperti yang di atas tuh Pak. Bentar. Ya ini. Studi kasusnya. Ini studi kasus. Beda boleh nggak Pak? Kenapa? Kalau studi kasusnya sesuai dengan yang di dapur kita boleh nggak? Studi kasusnya seperti disamakan aja yang ini aja. Biar ini nanti bingung ini karena ini disampaikan ke semua fasilitator bahwa studi kasusnya ini kita isi sama-sama ini.
Nanti fasilitatornya misalnya satu grup itu, misalnya 8 orang. Loh ini studi kasusnya ini satunya kok beda misalnya nanti kan gitu ya. Oke, sudah jam 10, Bapak sekalian. Ini apa nanti saya gimana ya? Kalau misalnya nanti diselesaikan misalnya boleh sih sore gitu kan. Harapannya setelah post test itu saya mendengarkan bahwa semua peserta lulus gitu loh. Ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Osep. Saya selaku narasumber. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tugas ini bisa terselesaikan dengan baik, tugas 2, karena kita kerjakan sama-sama ya. Sehingga makanya tadi saya bilang kita siapkan aja langsung filenya, kerjakan bareng, bisa langsung diupload ke tugas 2. Terima kasih. Pak Osep masih ada di Zoom? Atau Pak? Jangan lupa Bapak Ibu sekalian daftar hadir ya untuk sesi pagi hari ini. Coba. Ini saya alihkan ke siapa ini? Saya aja Pak Hadi.